Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, nama Ayu Tri Novitasari dari IAIN Curup ingin memaparkan materi yaitu tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kita memaparkan materi, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, kepada kalian. Sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, Ayu di sini mau absen terlebih dahulu. Aura Jessica, Pamela, Zian, Alfa, alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik, di sini Ayu akan memaparkan materi yaitu yang berjudul sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu Nabi Muhammad? Tahu. Apa sih? Sikap jujur kepada diri sendiri. Betul, sikap jujur. Yaitu kita ya. Ada yang tahu apa sikap percaya diri Nabi Muhammad? Tahu. Apa sih, Yan? Sikap percaya diri kepada diri sendiri. Ya, betul. Yang pertama apa? Percaya diri? Percaya diri. Yang kedua apa, anak-anak? Jujur. Betul. Jujur. Baiklah, Nabi Muhammad merupakan seorang nabi dan rasul utusan Allah yang memiliki perilaku yang sangat mulia. Dalam beberapa riwayat menjelaskan bahwa semua perilaku Nabi Muhammad mencerminkan perilaku yang sesuai dengan isi dan kandungan ayat Al-Quran. Karena perilaku Nabi Muhammad yang sangat mulia, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Uswatun Usana. Apakah ada yang tahu apa itu gelar Uswatun Usana? Belum? Membawa petunjuk bagi seluruh isi bumi. Ya, benar. Usana yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yaitu gelar Uswatun Husana adalah yang menunjukkan bahwa Nabi merupakan seorang suri teladan yang sangat baik sehingga bagi umat Islam sangat dianjurkan untuk mencontohkan semua perilaku yang ada pada Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu perilaku jujur, sopan, yang ketiga itu sopan ya. Sopan santun. Terus apa lagi? Tolong menolong. Ya, tolong menolong. Dalam kehidupan sehari-hari maka kita juga harus jujur dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka kita juga harus selalu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad juga merupakan seorang yang rajin beribadah kepada Allah, maka kita juga harus selalu rajin beribadah kepada Allah setiap saat.
Adapun sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW yang lain yaitu Nabi Muhammad dengan penuh keberanian dan percaya diri menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Di Bukit Syafa di depan banyak kaum kafir Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Pada usia muda dengan percaya diri menyampaikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh tokoh Quraisy yang berdebat tentang siapa yang berhak untuk menjadi orang yang meletakkan kembali batu Hajar Aswad, sehingga solusi yang diberikan diterima dengan lapang dada oleh semua tokoh Quraisy pada saat itu. Nabi Muhammad pada usia, ada yang tahu usia Nabi Muhammad pada waktu itu? Belum ada yang tahu, jadi kasih tahu ya. Pada saat itu Nabi Muhammad pada usia 25 tahun. Dengan percaya diri membawa barang dagangan memiliki Khadijah untuk berjualan di negara Syam yang sangat jauh dari kota Mekah. Nabi Muhammad SAW selalu melakukan perbuatan dengan percaya diri. Pantaslah hasilnya sukses dan berhasil. Kita perlu meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melakukan pekerjaan, salah satu kunci kesuksesan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau perbuatan adalah mengerjakannya harus dengan percaya diri. Apakah adik-adik tahu atau tahu contohnya? Contoh percaya diri kepada Nabi Muhammad. Belum ada yang tahu? Jadi ketika ada seorang yang ingin menyeberangi sungai menggunakan seutas tali, akan berhasil melakukannya jika ia tahu dirinya mampu melakukannya. Bentuk keyakinan akan kemampuan diri, misalnya tangannya harus kuat dan tidak takut dengan ketinggian. Setiap kali seseorang hendak mengerjakan sesuatu, maka ia harus memilih mengerjakan, berarti ia tahu bahwa dirinya mampu mengerjakannya. Tapi, namun jika ia ragu-ragu, mampu atau tidak, maka lebih baik ia meninggalkan pekerjaan itu, agar seseorang memiliki sikap dan mental percaya diri. Islam telah menunjukkan beberapa cara. Yang pertama, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang akan mengerjakan sesuatu, maka hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melakukannya, insya Allah Allah selalu akan menolong. Berfirman Quran Surat Ali Imran ayat 159, yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya, tahu bertawakal apa adik-adik? Tahu itu apa bertawakal? Belum ada yang tahu kan? Jadi bertawakal artinya menyerah keberhasilan pekerjaan yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertawakal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita akan lebih sempurna. Bila mana setiap kali kita hendak mengerjakan sesuatu, sebaiknya membaca apa terlebih dahulu anak-anak? Doa, yaitu atau bismillah. Terlebih dahulu lalu bertawakallah kepada Allah. Yang kedua, yaitu jangan ragu-ragu. Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Salah satu cara kita agar tidak ragu-ragu yaitu adalah mengenali diri sebelum mengerjakan. Apakah kita benar-benar mampu mengerjakannya ataukah tidak? Berbeda halnya jika tidak tahu atau dia tidak yakin akan kemampuan dirinya, akan tetapi tetap melakukannya, maka kemungkinan ia akan melakukannya dengan penuh keraguan dan takut pada diri sendiri. Jika seseorang mengerjakan sesuatu dengan diliputi keraguan dan rasa takut, maka besar kemungkinan akan gagal dalam pekerjaan. Yang ketiga yaitu jangan malu mengerjakan kebaikan. Ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu kita dihantui oleh perasaan ragu dan malu, sehingga tanpa kita sadari waktu yang tersedia
habis oleh perasaan ragu dan malu itu. Apabila kita menjadi hamba Allah yang bertawakal, maka kita harus menjauhi sifat malu dan ragu. Rasulullah SAW bersabda, perilaku malu merupakan bagian dari iman. Hadis riwayat Ahmad dengan rangkaian perawi sahih dan Abi Hurairah. Hadis ini harus diletakkan pada makna yang sebenarnya. Jika dalam hati kita terbetik ingin melakukan sesuatu yang salah dan keliru, maka kita perlu malu dan memilih tidak mengerjakannya. Kebalikannya, kita justru tidak boleh malu. Misalnya, seseorang diajak melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang, maka kita harus malu. Malu melakukan maksiat atau perbuatan tidak terpuji adalah awal bagi kebiasaan seseorang yang berakhlak mulia. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang diberikan kepada adik-adik bermanfaat. Nah, terima kasih untuk hari ini. Kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.